Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Jajat Jatnika, calon guru penggerak Angkatan 9, dari SMP Negeri 2 Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Dalam video ini saya menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Budaya positif. Penerapan segitiga restitusi. Saya selalu dibersamai oleh fasilitator Ibu Eneng Mardiana, dan pengajar praktik Ibu Rahmah Rini Saparini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, Gosen, 2004. Restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Langkah pertama, menstabilkan identitas. 1. Berdasarkan prinsip, berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. 2. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. 3. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Langkah kedua. 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid, ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. 4. Pernyataan, pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi, memojokkan. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. 1. Teori kontrol menyatakan bahwa, pada dasarnya kita berkomunikasi secara intrinsik. 2. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses dan stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kasus 1. Ahmad tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, karena tugas yang diberikan belum semuanya dikerjakan. Ahmad lebih memilih tidak mengikuti pembelajaran, dan malah ikut bermain bola di lapangan upacara. Kasus 2. Mustika tidak membawa alat tulis ke sekolah, dia memakai pulpen milik Susi. Karena meminjamnya dengan cara memaksa, Susi tidak mengizinkannya untuk dipinjamkan kepada Mustika. Mustika malah memarahi Susi. Berikut adalah skenario pemecahan masalah dari kedua kasus tersebut, dengan menggunakan segitiga restitusi. Disajikan pula tanggapan dari masing-masing murid yang terlibat dari kasus tersebut. Baik, apa kabar Ahmad hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah baik ya. Kira-kira Ahmad tahu nggak mengapa hari ini Ahmad Bapak panggil ke ruangan Bapak? Gak tahu Pak. Oh belum tahu? Belum Pak. Kebetulan tadi Ibu Sri datang ke Bapak, katanya Ahmad tidak mengikuti pelajaran Ibu Sri ya? Iya Pak, benar Pak. Terus waktu pelajaran Ibu Sri emang Ahmad kemana itu? Di lapangan upacara Pak, main bola. Oh di lapangan upacara. Iya Pak. Kalau boleh tahu alasannya kenapa tuh Ahmad tidak mengikuti pelajaran? Saya belum mengerjakan soalnya Pak, belum selesai. Mengerjakan apa? Mengerjakan tugas. Oh belum mengerjakan tugas Ibu Sri. Iya Pak. Jadi takut gitu? Iya Pak, takut. Iya. Baik, memang wajar sekali sih kalau kita emang belum mengerjakan tugas, terus tiba-tiba ditagih seperti itu, pasti ada rasa khawatir gitu ya, ada takut. Ya. Emang Ahmad bukan satu-satunya orang yang mengalami hal seperti itu ya, Bapak juga dulu sama pernah mengalami hal serupa seperti itu. Ya. Kira-kira Bapak boleh tahu nggak kenapa alasan Ahmad tidak mengerjakan tugas itu? Kenapa? Sebenarnya sudah selesai Pak, namun saya semalam itu nonton bola Pak. Oh, nonton bola dulu. Jadi belum selesai semua. Oh, tugasnya belum selesai karena keburu nonton gitu. Pak. Oh, emang nonton bola itu emang mengasihkan ya? Ya. Oke, baik. Tapi Ahmad, kita waktu di semester awal gitu ya, waktu kita masuk itu kan kita sudah membuat kesepakatan kelas nih, Ya. keyakinan kelas kita ya. Masih ingat gak keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kira-kira dalam kasusnya Ahmad ini
keyakinan kelas mana yang Ahmad abaikan? Tentang bertanggung jawab Pak. Oh, tentang bertanggung jawab. Wah, hebat sekali, luar biasa nih keyakinan kelasnya, masih sangat paham itu, ingat ya. Oke. Nah, untuk memperbaiki Ahmad nih, kira-kira apa sih yang bisa lakukan Ahmad untuk memperbaiki agar kejadian ini tidak terulang kembali di waktu yang akan datang? Saya akan membuat daftar tugas lengkap dengan target waktu yang diselesaikan Pak. Dan pada orang tua saya untuk mengingatkan saya Pak. Oh begitu. Ya. Jadi ada semacam agenda gitu ya, dibuat agenda tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kemudian meminta bantuan bapak dan ibu untuk mengingatkannya. Wah, luar biasa sekali solusinya ini. Ya mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya solusinya, dan bisa menjadi Ahmad ini menjadi seorang yang pribadi yang lebih baik lagi ya, dengan belajar dari kesalahan ini tentunya. Baik Ahmad, terima kasih atas waktunya. Sekarang dipersilakan untuk kembali ke kelas ya, untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pai dari kelas 8A. Saya merasa sangat senang berdiskusi bersama Pak Jajat. Pak Jajat sangat sabar dalam mendengarkan masalah yang saya hadapi. Pak Jajat juga memberikan saran-saran yang membangun untuk mengatasi masalah tersebut. Saya merasa lebih lega dan termotivasi setelah berdiskusi dengan Pak Jajat. Masalah yang saya hadapi adalah terkait tugas sekolah yang belum saya selesaikan. Pak Jajat menyarankan saya untuk lebih fokus pada tugas sekolah daripada menonton TV, dan akhirnya saya dibimbing untuk menemukan sendiri solusinya terbaik yang bisa saya lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Jajat atas perhatian dan bimbingannya. Saya merasa lebih percaya diri dan optimis dalam menghadapi masalah yang ada. Saya berharap Pak Jajat selalu sehat dan bahagia. Saya juga berjanji akan berusaha lebih keras untuk menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih Pak Jajat. Baik, Mustika, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Kira-kira Mustika tahu nggak mengapa hari ini Mustika Bapak panggil ke ruangan Bapak? Tidak Pak. Oh, belum tahu. Ya, tadi kebetulan Susi katanya mengajak Bapak nih. Katanya Mustika tadi marah-marahin Susi di kelas ya? Iya Pak. Tadinya saya kesal Pak meminjam pulpen tapi tidak dikasih. Ya akhirnya saya ambil paksa pulpennya Susi. Oh begitu. Ya. Karena nggak dikasih pulpen, dipinjemin, akhirnya Mustika marah seperti itu. Ya. Nah, wajar ya kalau kita sedang membutuhkan sesuatu ya, tapi tiba-tiba tidak dikasih pinjaman seperti itu. Wajar juga. Ya. Mungkin Bapak juga sama, mungkin perasaannya seperti Mustika seperti itu ya. Jadi ini Mustika bukan satu-satunya orang yang mengalami kejadian seperti itu, mungkin yang lain juga sama banyak ya. Nah, kira-kira Bapak boleh tahu nggak mengapa, apa alasan apa tuh Mustika sampai emang tidak punya pulpen gitu? Iya Pak, saya terpaksa melakukannya. Boleh tahu nggak alasannya kenapa ya? Sebenarnya saya punya pulpen Pak, hanya saja tadi terburu-buru berangkat sekolah dan tidak sempat lagi memastikan perlengkapan sekolah Pak. Jadi pulpen tersebut tertinggal di rumah. Oh iya begitu ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat keyakinan kelas nih ya. Masih ingat kan keyakinan kelas kita? Kira-kira dari kejadian ini, kalau dikaitkan dengan keyakinan kelas kita, bagian mana tuh yang Mustika abaikan dalam hal ini? Ya Pak, saya ingat kita harus saling menghormati. Wah, hebat sekali masih ingat ya dengan keyakinan kelas kitanya. Nah, kira-kira apa yang bisa Mustika lakukan nih untuk memperbaiki kejadian seperti ini? Ya Pak, saya minta maaf. Saya akan meminta maaf kepada Susi atas kejadian tadi. Lalu saya juga akan memastikan kembali perlengkapan sekolah sebelum berangkat sekolah Pak. Dan kalau saya harus meminjam peralatan sekolah kepada teman saya, akan meminta izin terlebih dahulu. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali ya. Solusinya nih bisa ditemukan sendiri ya. Bahwasanya Mustika itu akan meneliti kembali ya perlengkapan sekolahnya sebelum berangkat sekolah gitu ya. Ketika akan meminjam barang milik teman harus meminta izin terlebih dahulu. Wah, luar biasa sekali ya.
Terima kasih, solusinya bisa dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan Mustika bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Sekarang kan mau meminta maaf sama Sisi ya. Nah, silakan sekarang kembali ke kelas dan meminta maaf kepada Sisi. Terima kasih atas waktunya. Silakan ya. Terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Saputri dari kelas 8A. Saya merasa sangat terbantu dengan diskusi yang dilakukan bersama Pak Jajat. Pak Jajat sangat sabar dan empati dalam mendengarkan masalah yang saya hadapi. Pak Jajat juga memberikan saran-saran yang membangun untuk mengatasi masalah tersebut. Saya merasa lebih lega dan termotivasi setelah diskusi dengan Pak Jajat. Masalah yang saya hadapi dalam konflik dengan teman sekelas, Pak Jajat menyarankan saya untuk berkomunikasi dengan baik dan jujur dengan teman saya. Pak Jajat juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan sikap. Pak Jajat juga membantu saya untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara mediasi. Saya merasa lebih damai dan harmonis setelah berdamai dengan teman saya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Jajat atas perhatian dan bimbingannya. Saya merasa lebih percaya diri dan optimis dalam menghadapi masalah yang ada. Saya berharap Pak Jajat selalu sehat dan bahagia. Saya juga berjanji akan berusaha lebih keras untuk menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih Pak Jajat.